Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita ketemu lagi di Islam itu indah, Masya Allah. Aduh ini pasti jamaah yang ada di rumah penasaran nih. Ini si Sony ngapain meluk-meluk boneka pagi-pagi ya. Aduh, kalau kita sama-sama tahu boneka ini kan adalah barang yang seneng banget dimainin sama anak-anak ya. Kadang diatur-atur, diperlakukan semena-mena, ditaruh sini, taruh situ, diperlakukan yang seenaknya deh menurut anak kecil itu baik gitu kan. Ini kalau boneka bisa bicara pasti dia bakalan ngomong, ini kenapa saya diatur kayak gini, saya gak suka. Itu kalau bonekanya kakek-kakek ya kayak gitu ngomongnya. Kalau anak-anak paling, kenapa sih aku kayak gini, kenapa aku diatur-atur, diperlakukan semena-mena seperti ini. Boneka aja gak suka, apalagi manusia jamaah. Kadang kita tuh suka ngerasa gak sih diatur yang berlebihan banget di luar batas. Contoh mungkin ya suami diatur berlebihan sama istri. Waduh, istri juga mungkin diatur berlebihan sama suaminya. Atau mungkin bawahannya diatur sama atasannya berlebihan di luar batas. Atau juga mungkin ada juga loh menantu yang diatur berlebihan sama mertuanya. Waduh, kadang-kadang diri kita suka teriak nih, ngerasa kesel. Kenapa sih aku kayak gini? Aku itu bukan boneka loh. Kenapa aku terus kayak gini sih? Akhirnya kesel. Gimana solusinya? Nah, karena pas banget nih, lihat lagi opening ya. Iya. Yang lagi ada marak lagunya tuh. Oh. Mau tahu? Mau tahu. Mau tahu? Mau tahu gimana? Kalau tema kita hari ini Apa, Ustaz? berkaitan dengan itu? Apa? Aku bukan boneka. Boneka. Gimana lagunya Sasa? Gayanya gimana? Kayak gitu kan? Bener udah. Kalau Sasa bagus. Kenapa, Ustaz? Aku bukan boneka. Ayo satu Aku coba. Satu, dua, tiga. boneka. Ya gitu. Boneka. Pakai gaya ya. 1, 2, 3. Aku bukan boneka. Boneka. Baik kalau gitu jamaah tema kita adalah aku bukan boneka. Nonton Masya Allah. sekarang. Nonton Mas. sekarang. Ustaz Ya. Maulana terima kasih loh Iya, udah dikasih tahu iya. temanya. Baik jamaah kita akan mulai tausiah kita. Kita taruh dulu bonekanya ya. Kita Astagfirullah. Situ aja. Ya Allah, ini memuliakan juga nih. Oh iya ya. Oh iya, Masya Allah, ini luar biasa. Bawaannya jadi kayak aku yang kayak boneka jadi Masya Allah. Baik jamaah yang ada di rumah pasti penasaran banget kok temanya aku bukan boneka. Iya. Kenapa? Kalau kata Ustadz Maulana tadi bilang ini lagi viral banget, lagi happening banget. Tapi isinya sama nggak? Akan kita bahas pagi hari ini. Langsung aja tapi sebelumnya saya mau kasih banget senang sekali udah ketemu sama guru-guru saya Ustadz Maulana, Ustadz Abi Maki dan juga Ustadz Syam. Masya Allah kita akan belajar pagi hari ini jamaah ya. Baik untuk yang pertama aku mau nanya sama Ustadz Abi Maki. Allah ibarik. Ustadz, tema kita bukan boneka Ustadz. Jadi gini, kadang kalau kita nikah tuh ngerasa ada kecurigaan istri itu yang suka terlalu berlebihan sama suami. Jadi suaminya ini pulang kerja telat Abi. Tiba-tiba istrinya nanya, kamu dari mana baru pulang jam segini? Habis rapat mah gitu. Kok baru pulang jam segini udah jam berapa? Akhirnya istrinya gak percaya Bi. Akhirnya dicek tuh semua handphonenya, chattingannya semua dibaca-bacain. Bahkan yang lebih ekstrimnya lagi, akhirnya kita gak boleh lagi ngobrol sama lawan jenis kita. Astagfirullahaladzim, itu harus gimana tuh Abi? Itu Sony banget ya. Ustaz, dulu kayak gitu. Sekarang udah enggak. Jangan diingetin lagi, nanti gitu lagi. Oh virus habis sholat subuh udah tidur kok. Oke. Abi, bagaimana nih Abi caranya ngeberi pengertian ke istri kalau kita itu sebagai suami bukan boneka Abi. Bisa gak Abi seperti itu Abi? Curhat juga jadinya aku nih. Silakan Ustadz Abi Maki. Ya izin Ustadz Nur Maulana, Ustadz Syam. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhanallah ketika ada pertanyaan, aku bukan boneka dengan mengatakan benar, mungkin banyak orang merasakan seperti itu. Lalu bagaimana kalau seandainya ada istri atau sebaliknya suami mengatur pasangan hidupnya dengan tegas sekali, begini diatur segala macam ya. Sampai ada kecurigaan ataupun ada prasangka yang terjadi. Ingin disampaikan singkat begini. Ternyata kalau kita lihat dari perkataan bahasa Arab yang sangat indah. Yang pertama ada mengatakan ada suudzon ya, ada masbuh, ada ikhtiyat. Iya, dan ini harus hati-hati perbedaannya. Ada kalau suudzon itu prasangka. Kalau masbuh itu curiga. Iya. Nah, kalau satu lagi itu ikhtiyat kehati-hatian. Perbedaannya kalau kehati-hatian kita tahulah itu kehati-hatian kita apa itu hati-hati. Tapi ada perbedaan antara curiga dan prasangka.
Kalau curiga seorang wanita kepada suami, curiga itu karena ada kejadian sebelumnya. Ceritanya. Karena pernah dibohongi, akhirnya nih satu perbedaan. Kayaknya curiga nih, kenapa? Takut, itu curiga. Iya. Apalagi kalau sudah jangan-jangan. Jangan-jangan. Jangan-jangan, ya. Karena awal mulanya dia sendiri yang membuat. Iya, jadi perempuan membohongi istrinya, perempuan bohongi istrinya lagi. Perempuan Suaminya. membohongi suaminya sekali, 2 kali, 3 kali. Nah begitu yang keempatnya walaupun jujur ada curiga tetap. Oh, iya. Curiga ataupun sama suaminya bohongi istrinya sekali, 2 kali, 3 kali. Yang keempat kali walaupun jujur itu ada curiga. Jangan-jangan bohong. Nah itu dia, itu curiga. Ya. Curiga itu berdasarkan kadang-kadang pengalaman sesuatu kejadian. Oh. Nah kalau yang namanya itu masybuh disebutnya, Ya. makanya ada keraguan di dalamnya. Karena terjadi sebelumnya, itu curiga. Ya. Allah dalam bahasa Arab mengatakan masybuh, ya. Yang tidak boleh itu prasangka. Prasangka itu punten tanpa ada dasar. Ya. Jangan-jangan dia tanpa ada dasar. Nah punten hal ini apa yang terjadi dan apa yang harus dilakukan. Hati-hati kalau laki-laki Ya. untuk melepaskan. Jangan terlalu menyalahkan pasangan hidup dirinya juga sendiri. Pertama tolong perlihatkan rasa cinta yang lebih lagi. Perhatian lebih lagi. Kalau sudah memperlihatkan itu maka hilang curiga, prasangka itu akan hilang. Kalau diperlihatkan kecintaannya, perhatiannya, Masya Allah, bahkan lebih terbuka, nggak ada lagi handphone, lagi main, lagi pegang, tiba-tiba langsung Diumpetin. curiga begitu Oh, kan? ya, benar, Ada benar. apa gitu? Ada apa Tiba-tiba nih? ada curiga seperti itu. Tapi kalau saya bahkan disimpan tanpa ada passwordnya itu lebih baik. Nah. Kadang-kadang itu kan privasi, punten. Buat kami pribadi, rasa-rasanya kalau sudah suami istri, masalah handphone bukan privasi. Tapi perlihatkan saja, nggak ada masalah. Oh, aku gitu, Masya Iya. Allah. Iya. Karena hal itu yang paling parah nanti. Ada apa curiga kan? Ya. Jadi kalau mater kamu jangan curiga sama saya. Untuk menghilangkan curiga istri kepada kita, kita buka. Itu adalah laki-lakinya ya. Tapi kalau untuk wanita bagaimana? Hati-hati. Wanita ini dalam Al-Quranul Karim baik laki atau perempuan sebetulnya. Ada kata-kata innama yuridu syaitan ayyuki'a baina apa tuh? Innama yuridu syaitan ayyuki'a bainakumul adawata wal baghdha, gitu kan? Sesungguhnya yang namanya setan itu menginginkan di antara kalian al-adawah, permusuhan dan kebencian. Bagaimana caranya? Tanamkan curiga, tanamkan kebencian, tanamkan curiga. Biar apa? Biar nanti kecurigaannya tumbuh. Dan punten, baik laki-laki atau perempuan, ketika Anda mengekang pasangan hidup Anda, Ya. ulangi lagi, ketika Anda mengekang pasangan hidup Anda, punten, kecurigaan yang Anda miliki tidak akan pernah hilang. Bahkan semakin rasa curiga itu tumbuh, pertama kali bongkar HP-nya. Yang kedua bongkar laptopnya. Ketiga sidak ke kantor. Waduh, ini Keenam, serem banget. kelimanya sidak ke tempat ruang makannya. Segala macam, kenapa? Kalau ada curiga terus ditumbuhkan, apa yang terjadi? Maka dia akan semakin parah bertumbuh. Abis kadang perempuan suka berdalihnya itu kan cemburu tanda cinta gitu-gitu. Betul, tapi kalau berlebihan seperti itu terkadang kita harus bersyukur juga ya. Bersyukuri dengan apa yang ada. Namun yang jelas usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, hal seperti itu dijaga lebih baik dan keluarga itu untuk saling menenangkan di antara Masya kehidupan Allah. masing-masing. Wallahu a'lam bishawab. Oh berarti kitanya juga harus introspeksi diri ya kenapa istri Betul. kita kayak gitu ya Bi ya. Tuh bener tuh jamaah kata Abi harus dicari dulu. Ini bentuk curiga istri kita, prasangka atau kehati-hatian gitu kan. Berarti kita harus berkaca pada diri kita sendiri ya Abi ya. Masya Allah, jazakallah khair Abi. Masya Allah. Baik jamaah kita lanjutin lagi tausiahnya. Kalau tadi kita bicara masalah istri ini curiga banget atau istri ini terlalu menganggap suami ini sebagai boneka. Tapi ini Ustadz Maulana Iya, ada tayangan serem. Masa sih? Iya, kalau tadi kan masih sebatas curiga. Ini, aduh aku ngeri deh Ustadz Maulana lihat sendiri aja ya. Jamaah juga nonton Jamaah juga nih. ya, kalau Iya, ini iya, jamaah siapa ya? Ini dia tayangannya. Ibu korban menangis histeris di samping jasad sang anak yang bersimbah darah di depan rumahnya. Sejumlah luka bacokan terdapat di tubuh korban. Pasangan suami istri alias Man bersama Sangkot Nikmas Nasution sudah menikah selama 5 tahun. Diduga suami korban adalah pelaku pembunuhan tersebut. Menurut keterangan dari kepala desa, peristiwa ini berawal dari seringnya cekcok antara pasangan suami istri tersebut. Dari lokasi kejadian, petugas mengamankan 1 set pakaian korban dan 1 sarung pisau dapur yang diduga dipakai pelaku untuk membunuh korban. Petugas juga melakukan otopsi guna penyidikan lebih lanjut. Astagfirullahalazim, ini sih parah banget ya Ustadz, cuma gara-gara cekcok doang atau mungkin nggak tahu nih cekcok masalahnya apa, apakah suami terlalu ngatur atau bagaimana, sampai akhirnya ya Allah istri yang disayang tuh harus kayak dibacok kayak gitu.
Ini sebenarnya kalau dari segi, kita kan sedang membahas masalah aturan mengatur juga ya. Sebenarnya sejauh mana sih suami itu mengatur istrinya Ustadz supaya tidak terjadi hal yang seperti ini Ustadz Maulana? Silakan. Izin Nabi, saya berdiri enggak apa-apa ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita di 17 Syawal hari ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan, apalagi hari ini adalah hari Senin. Mohon izin, mohon maaf tanpa menggurui, hanya sekedar mengingatkan. Karena betapa banyaknya laki-laki yang tidak sadar akan tanggung jawab yang harus dia emban. Karena ketahuilah laki-laki, ar-rijalu qawwamun 'alan nisa, laki-laki itu adalah pemimpin, artinya yang bertanggung jawab atas keluarga itu. Makanya mohon izin, mohon maaf, kewajiban seorang suami bukan hanya menafkahi, bukan hanya mendidik, tapi ada kategori adalah melindungi keluarga. Nah kalau kita tadi lihat tayangan sampai ngiris rasanya lihatnya, ya Allah istri harusnya disayang, istri harusnya dilindungi, justru di luar dari dugaan kita. Nauzubillah summa nauzubillah. Mudah-mudahan ini jadi pembelajaran buat kita semua. Nah kalau pertanyaan Mas Soni tadi, sepanjang bagaimanakah sosok laki-laki itu mengatur keluarganya dalam hal ini istri dan anak-anaknya. Dalam hal ini untuk memberikan pendidikan bisa jadi boleh mengatur supaya mendidik istri jauh lebih baik. Karena bukankah agama kita sudah mengatur bagaimana sosok suami itu memperlakukan istri dalam mengaturnya bagaimana, mendidiknya gimana. Mohon maaf, ada kategori tidak boleh dalam pengaturan jangan sampai melanggar syariat. Tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan. Silahkan Anda mengatur, tapi jangan sampai pengaturan yang kita lakukan dalam hal ini jadi suami adalah dalam hal melawan atau bertentangan dalam syariat ajaran agama Islam. Ini yang tidak boleh. Mohon maaf, mohon maaf, mohon maaf. Karena rumah tangga saya kan cuma 10 tahun 5 bulan 12 hari. Ya, Masya Nggak Allah. terlalu lama. Lama juga sih sebenarnya. Nggak, lama-lama. Ya, jadi dalam hal ini ya Allah ya Karim, bagaimana sosok keluarga itu mengatur istrinya itu luar biasa. Ingat ya, tidak ada wanita yang salah. Gak ada wanita yang Tidak salah. ada. Pasti laki-laki yang disalahkan. Kan laki-laki yang bertanggung jawab. Oh iya ya. Berarti kalau istrinya boros, yang salah suaminya kenapa tidak didik istrinya supaya hemat dan sebagainya. Nah yang kedua, tidak ada unsur kesaliman. Kezalimannya gimana? Ingat, ingat, ingat. Wanita itu butuh ketenangan. Keluarga itu butuh ketenangan. Butuh cinta dan kasih sayang. Maka sosok suamilah yang bertanggung jawab. Kita sebagai suami, saya untungnya saya bahas ini dalam hal posisi saya sebagai suami. Bagaimana sosok suami itu memberikan cinta kasih kepada keluarga. Karena gini, ketika wanita ataupun anak-anak atau anggota keluarga kita berikan kecukupan, saya rasa tidak ada unsur yang namanya merasa menggugat dan sebagainya. Karena mereka merasa cukup. Cukup ya Ustaz. Merasa cukup, apalagi kalau rekeningnya dipegang istri. Waduh, itu cukup banget Oh ya. cukup banget, Aduh. aman itu. Abi sama ya? Ya, Alhamdulillah. Umi senyum-senyum aja Umi. Ada Umi di sana. Ada Umi di situ. Iya, bagusnya seperti itu. Karena yang mengatur itu istri paling hebat mengatur. Saya rasa semua sepakat, wanita paling pintar mengatur. Wanita paling pintar mengatur karena diberikan konsep oleh Allah dalam pikiran beliau adalah pengaturan. Memang itu. Kalau laki-laki konsepnya, maaf saya katakan boros. Saya sudah merasakan sampai sekarang. Aduh ya Allah 1 tahun lebih ditinggalkan istri 1 tahun setengah. Terasa itu yang namanya boros. Pengeluarannya Padahal lebih banyak. kalau istri tuh kok bisa ngatur ya? Iya ya. Cukup loh. Padahal kalau kita kasih ini perasaan sedikit tapi kalau menurut istri itu luar biasa loh. Nah ingat, pergaulilah istri dengan baik. Ingat orang-orang yang baik itu bukan dilihat dari harusnya apa namanya kalau surat kuning itu. SKK apa SKK? SKC. Apa, Ya bener itu. Benar ya?
SKCK, apa? SKCK. Yaitu SKCK. Biasa, Harusnya bukan diambil dari mana, tapi harusnya rekomendasi dari istri. Karena yang mengetahui sifat asli kita adalah pasangan hidup kita. Bagaimana hidup kita, itu istri. Makanya banyak hadis yang dirujuk dari Bunda Aisyah. Karena kenapa? Untuk mengetahui sifat Rasulullah itu diambil dari sosok ibu kita, Ummul Mukminin Bunda Aisyah. Dan mohon izin Ya. tidak melanggar kehormatan. Jangan sampai kita memperlakukan istri bagaikan maaf budak, pembantu. Tidak, istri itu partner. Berarti kalau misalnya kita udah ngebahagiain istri sesuai Iya. syariat Islam mah nggak akan terjadi hal-hal seperti itu ya Ustaz. Iya. Ustaz aku pengen nanya sedikit. Iya. Kalau misalnya cekcok tuh lebih baik nih ngomongin baik-baik ya, jangan sampai kayak gitu-gitu ya. Jangan sampai didengar orang. Jangan sampai ada libatkan orang ketiga kecuali kalau untuk mendamaikan. Sebaiknya kita aja. Karena kadang-kala pagi bertengkar, siang bertengkar, Iya. malamnya berdamai. Kasihan nih orang ikut campur. Iya, makanya kalau gitu selesaikan baik-baik aja. Iya. Masya Allah. Jazakallah khair Ustaz Maulana. Masya Allah, silakan duduk Iya, kembali. Masya Allah, teman. Nah jamaah, seru banget kan? Itu pasti menjadi pelajaran banget buat kita semua. Tema kita hari ini diatur dan mengatur gitu. Diatur dan mengatur. Tapi Ya. semua ada batasan-batasannya ya Ustadz Maulana ya. Baik, kita lanjutkan lagi nih. Sekarang kalau kita bicara masalah suami istri dalam keluarga pasti juga ada yang namanya kakak beradik. Aku mau nanya sekarang sama Ustadz Syam nih. Ya, sebagai ya. kakak beradik. Oh ya. Terkadang Ustadz sebagai kakak ini maksudnya kita punya rezeki yang lebih. Akhirnya karena adik kita membutuhkan sekolah yang tinggi, kita sekolahin lah yang tinggi adik-adik kita. Sampai akhirnya adik-adik kita sekolah lah yang tinggi. Akhirnya jadi ngerasa kalau kita ini karena udah berhasil nyekolahin, kita ngerasa kalau kita punya power nih. Kita berhak ngatur adik-adik kita gitu. Dan adik kita pun juga ngerasa, kok abang gue karena punya power jadi ngatur-ngatur ya. Kok aku jadi seperti boneka nih. Nah itu gimana nih Ustaz? Menyikapi kakak yang suka mengatur hidup adiknya seperti boneka karena pernah menyekolahkan adiknya Ustaz Syam. Silakan Ustaz Syam. Oh Masya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Izin Abi Ustadz Maulana Tabe, seluruh jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadangkala kita merasa berjasa kepada orang lain sehingga merasa bahwasanya kita sudah membeli hidup orang lain, padahal itu tidak. Padahal itu semua adalah pemberian Allah kepada mereka, pemberian Allah kepada orang tersebut. Maka ketika seorang kakak membagi sedikit yang Allah berikan kepadanya untuk adik-adiknya biar dia sekolah, ya mungkin itu memang karena tanggung jawab sang kakak. Yang kedua itu adalah rezeki adiknya melalui kakaknya. Jadi jangan pernah kita merasa bahwa kitalah yang memberi rezeki. Kisah seperti ini terjadi di dalam surah Asy-Syu'ara. Ketika Nabi Musa alaihissalam setelah diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali kepada Fir'aun untuk berdakwah kepada Fir'aun. Kalimat pertama yang keluar dari mulut Fir'aun, kamu kan Musa, alam nurabbika fina walida. Bukankah kami yang mengasuhmu waktu kecil? Sekarang kamu kenapa enggak tahu berterima kasih? Bukankah kami yang nyekolahin? Bukankah kami yang mengasuh? Bukankah kami yang ngasih makan? Kami yang ngasih baju? Kami yang ngasih kamu ke semuanya isi istana kami ini? Kami kasih kepadamu Musa. Sekarang kau datang ke sini mengatakan bahwa aku bukan Tuhan. Emang kamu enggak ada rasa terima kasih? Tidak ada rasa terima kasihnya emang Musa. Maka Nabi Musa alaihissalam menjawab, watil kanikmatun tamunnuha alai. Oke, untuk yang itu saya berterima kasih. Tapi maaf nih Fir'aun nih, lo emang bukan Tuhan. Tuhan saya itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebagai adik menghadapi seorang kakak yang mungkin merasa punya power, ya kita tetap berterima kasih atas kebaikan yang telah diberikan oleh saudara kita. Akan tetapi ketika sudah melampaui batas, Masya Allah terima kasih guru-guru kami dari awal sudah memberikan penjelasan bahwa semua itu ada batasan-batasannya. Seperti yang dijelaskan guru kami Ustadz Maulana bahwa selama tidak melanggar syariat, selama yang namanya tidak berprasangka kalau dari guru kami Ustadz Abi Maki, maka itu semua adalah diperbolehkan. Dan kita sebagai adik mestinya ada rasa terima kasihnya. Nabi Musa saja yang jelas-jelas kepada Fir'aun, Fir'aun musuhnya Allah, itu tetap berterima kasih kepada Fir'aun. Watilka tamunnuha alai, watilka ni'matun tamunnuha alai, kata Nabi Musa. Ya udah deh kalau nikmat yang itu saya berterima kasih, tapi maaf kalau untuk yang di luar syariat yang agama Islam atau agama yang diajarkan Allah kepada saya tidak bisa nurut kepadamu. Maka yang kakak tidak boleh sombong, yang adik juga nggak boleh sombong.
nggak boleh sombong gimana? Gue kan pintar karena gue sendiri, bukan karena duit lu nyokolahin gue. Maka keduanya haruslah seimbang, haruslah yang namanya sesuai dengan kema'rufan. Kema'rufan itu adalah sesuai dengan apa yang disepakati sebelumnya. Kalau menurut keluarga ini adalah baik, ya baik. Menurut sang adik baik, dan menurut sang kakaknya adalah baik. Dan Masya Allah tabarakallah, terima kasih juga guru kami mengingatkan tentang hari Senin, bahwa hari ini adalah hari Senin. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah riwayat mengatakan, Allah Subhanahu Wa Taala membuka pintu-pintu surga hari Senin dan hari Kamis. Allah Subhanahu Wa Taala membuka pintu-pintu surga hari Senin dan hari Kamis, kecuali kepada siapa? Kecuali kepada seorang saudara yang bermusuhan dengan saudaranya. Celaka banget kalau kita punya selek dengan saudara kita gitu. Paling gak enak Karena Allah Subhanahu wa taala membuka pintu surga hari Senin dan hari Kamis. Artinya hari Senin dan Kamis ini Allah membukakan pintu ampunan, Allah membukakan rahmatnya kecuali kepada orang yang syirik kepada Allah dan orang yang punya rasa permusuhan terhadap saudaranya. Jadi kalau masalah biaya, masalah uang itu masalah dahulu. Sang adik lebih kepada menghormati kakak, sang kakak lebih mengalah kepada adiknya. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Bayangin, Allah membuka semua pintu surganya kepada siapapun pendosa itu. Maka sangat rugi seorang kakak kalau dia bermusuhan dengan adiknya. Dan sangat rugi seorang adik kalau dia masih punya rasa kesal terhadap kakaknya yang mungkin dia rasa mengatur dirinya. Ya. Dan kita sebagai kakak, karena gue kan tertua ya Son ya. Ya. Saya tertua dan waktu dikasih materi ini langsung berpikir, wah apakah saya begini ya? Merasa Apakah saya tersentil ya? begini ya? Karena adik-adik itu kalau sekolah saya sering katakan, jangan begini ya, jangan malu-maluin bapak lu, jangan malu-maluin mama. Apakah ada rasa begini dalam hati adik saya? Jadi bikin kita introspeksi diri sendiri. Oh, Masya Maka Allah. sebagai kakak ya tetap introspeksi dan sebagai adik juga tetap yang namanya berterima kasih gitu aja. Masya Allah. Berarti sebenarnya boleh ya seorang kakak mengatur adik ya Ustadz. Yang Mengatur penting dalam kebaikan. ketujuan baik ya. Betul. Habis kadang suka gini Ustadz, kadang-kadang ada adik yang kalau emang harus diatur lebih disiplinnya lebih tinggi gitu. Karena dia mungkin bandel. Jadi kalau diatur atau diposesifin jadi lebih baik gitu. Kalau gitu nggak apa-apa ya Ustadz ya? Lebih keras ya? Insya Allah, selama sesuai syariat, selama tidak mencurigai. Masya Allah. Kalau gitu lega deh, ada jawaban juga. Aku punya adik juga soalnya Ustadz. Oh, iya. Masya Allah. Jazakallah khair Ustadz. Sama-sama. Baik jamaah tuh, kakak beradik harus saling akur, harus saling menghargai juga, itu lebih penting. Masya Allah, ini ada yang penting nih Ustadz Maulana nih. Setelah ini nih nanti ada curhat online. Oh masa sih? Iya. Jadi jamaah Oh. meskipun physical distancing berada di rumah berarti masih bisa bergabung sama kita ya? Nanti kalau misalnya curhat sama Ustadz gak apa-apa kan dikasih Nggak solusi? apa-apa. Gak apa-apa ya. Iya. Nah jamaah pengen tahu gak caranya? Gampang, tinggal kirim aja nomor jamaah yang ada di rumah yang bisa dihubungi sama tim kita di email kita di islamituindah@transtv.co.id. Nah sekarang ada satu pertanyaan yang mungkin ayo jamaah para orang tua coba dengerin ini, para anak juga coba dengerin. Ini aku mau nanya sama Abi Maki. Abi, Siap, bismillah. sebenarnya boleh nggak nih Abi, kita sebagai anak nih nolak diatur sama orang tua yang diktator? Gimana itu Abi? Itu boleh asal, iya. Boleh? Boleh. Tapi ada asalnya? syaratnya. Ah. Asal, Aduh, oke. Nggak asalnya nih bikin penasaran nih. Oke. oh nanti nih. Boleh, ya, Oh, iya. boleh tapi asal. Asal. Oke. Asalnya nanti. Asalnya nanti. Jamaah penasaran nggak asalnya itu apa sih? Makanya jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Insya Allah. indah. Jamaah, jamaah. Alhamdulillah.